Semangat pagi kawan-kawan semua. Nah, oke, kali ini kita akan belajar bareng ya. Bagaimana sih caranya kita presentasi atau prospek kepada orang yang tidak kenal. Nah, karena kebanyakan dari mitra-mitra CAR nih, kalau mau presentasi, mau prospek, rata-rata itu orang yang kenal saja, teman saja. Nah, tapi hasilnya zonk. Betul? Karena kebanyakan memang benar. Kalau teman sendiri tahu riwayat kita, tahu keadaan kita, kadang-kadang tuh mereka cenderung nggak percaya. Itu saya yakin, saya juga mengalami ya. Saya dulu pernah cerita kepada teman saya tentang cerita investasi, asuransi, tapi ternyata mereka bilangnya apa? Nah, kamu tuh loh ngajak investasi hidup kamu aja belum bener, belum mapan. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Tapi kebanyakan teman-teman dari mitra-mitra CAR malah takut kalau mau presentasi kepada orang yang tidak kenal. Nah, maka dari itu kita mau belajar bareng. Saya akan contohkan bagaimana sih caranya kita nanti membuka omongan atau mau masuk ke rumah orang yang tidak kenal ya, supaya kita bisa masuk, kita bisa presentasi, kita bisa sosialisasi ya kepada mereka. Oke, nanti saya akan contohkan, semoga ini nanti bermanfaat buat kawan-kawan semua. Tapi sebelumnya saya minta tolong kerjasamanya, tolong di subscribe channel saya, share juga video ini nanti ke banyak teman-temannya supaya bermanfaat buat teman-temannya. Oke, nah pertama posisinya adalah kita sebagai profesional marketing, kita sebagai agen perusahaan. Oke teman-teman, nah kalau agen perusahaan kita harus tahu pakaian kita rapi ya. Misalkan baju kita, kalau kita CAR kita pakai baju CAR ya, kerahnya juga rapi, pakai baju yang punya kerah, kaos yang kerah, terus kita pakai sepatu ya. Nah terus kita model rambut juga jangan gondrong lah. Masa orang perusahaan kita gondrong acak-acakan, kita tata rambut kita yang rapi ya. Rambut kita pendek, kita rapi, pakai minyak. Nah, kita perhatikan dari body kita, tubuh kita juga jangan bau ya. Kita agak wangi-wangi sedikit, ganteng nggak bentuk masalah, yang penting rapi ya. Nah oke, nah saya contohkan ketika kita mau masuk ke rumah orang yang tidak kenal, kita mau masuk mengawali bicaranya, karena banyak teman-teman semua yang takut gimana caranya Pak. Oke, nah pertama contohnya kalau kita ngomong, pembuka omongannya seperti ini ya. Selamat siang Bu, mohon maaf kita dari perusahaan CAR, kebetulan kita agen dari perusahaan CAR Bu. Nah kita sedang mengadakan sosialisasi ke masyarakat warga Semarang dan sekitarnya tentang program perusahaan kami, yaitu perusahaan kami pengen mengetahui seberapa besar sih masyarakat Semarang dan sekitarnya ini mengetahui tentang bagaimana caranya menyiapkan masa tua atau dana pensiun yang lebih baik dan lebih sejahtera. Boleh ya Bu, kita minta waktunya 10 menit saja untuk kami jelaskan tentang program perusahaan kami. Nah barangkali nanti program ini bermanfaat untuk keluarga Ibu khususnya, dan nanti umumnya bermanfaat untuk warga masyarakat Semarang dan sekitarnya di sini. Boleh ya Bu, tidak keberatan Bu kalau kita minta waktunya 10 menit saja untuk kami jelaskan tentang program kami. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya teman-teman, kira-kira cara membukanya seperti itu. Saya yakin kalau kita dengan bahasa seperti itu, saya yakin nanti kita akan diterima dengan baik. Kita akan bisa cerita tentang program ini kepada walaupun orang itu tidak kenal kepada kita ya. Perhatikan dan beranilah coba untuk presentasi kepada orang yang tidak kenal, karena banyak ketika orang tidak kenal kita itu mereka malah lebih percaya daripada orang-orang yang kita kenal ya. Saran saya seperti itu. Jadi cobalah Bapak teman-teman semua beranikan diri untuk presentasi kepada orang yang tidak kenal. Tapi sebelumnya teman-teman semua pastinya sudah paham tentang profil perusahaan, marketing plan ya. Apa yang kita mau ceritakan, apa yang mau kita sampaikan, kita sudah paham. Nah ini saya ajarkan cuma bagaimana sih caranya kita bisa masuk presentasi kepada orang yang tidak kenal dengan cara door to door atau rumah ke rumah. Coba teman-teman lakukan ya. Lakukan kalau memang teman-teman masih kerja, oke, lakukan di luar jam kerjaan atau di pas libur. Teman-teman sengaja ke
luar desa atau luar kota yang teman-teman memang tidak kenal dengan masyarakat situ, ya nanti door to door boleh. Oke. Nah, kadang-kadang banyak yang alasan, Pak, kalau kita sudah pakai bahasa seperti itu, tapi kalau memang di alasannya dia nolak, mohon maaf Mas, kita sibuk, kita mau pergi, ya nggak apa-apa, manusia, nggak apa-apa, kita jangan maksa, tapi seenggak-enggaknya mintalah data, ya, mintalah data dengan profesional marketing, karena kalau orang diminta data itu sebenarnya sudah ada niatan, pengen mengetahui cuma memang waktunya yang kurang tepat. Terus bahasanya gimana Pak untuk minta datanya supaya orang itu kasih data? Kadang-kadang orang itu diminta data aja takut, ya. Oke, ini contohnya, misal dia bilang dia sibuk mau pergi, kita nggak usah maksa. Oke Bu, saya mengerti, mohon maaf kita sudah mengganggu, kalau memang Ibu sibuk nggak apa-apa, tapi boleh ya Bu, izinkan kami untuk minta data-data Ibu untuk laporan perusahaan kami, ya. Namanya siapa Bu? Nah, misal dia sudah sebutkan, kita siapkan kertas, pulpen, kita siap catat. Kalau memang nggak ada kertas, kita siapkan handphone, langsung kita tambahkan ke kontak. Namanya siapa Bu, dengan Ibu siapa? Misal dia ngomong Ibu Rini, oke, Ibu Rini, kita panggil namanya, ya. Kalau kita sudah tahu namanya, kita sebut namanya orang tersebut, karena orang itu akan lebih senang ketika kita baru kenal tapi kita sudah sebut namanya. Oke, misal, oh ya Bu Rini, kalau ada nomor telepon, nomor WA yang bisa kami hubungi Bu, nanti karena sewaktu-waktu kalau memang kita ada waktu, kita akan menghubungi Ibu. Kalau nanti Ibu tidak sibuk, tidak repot, kita mau datang lagi ke silaturahmi ke rumah Ibu. Boleh ya Bu, minta nomor WA-nya atau nomor HP-nya yang bisa kita hubungi. Nah, kita langsung sebutin cepat, respect-nya cepat. Ketika kita ngomong nomor handphone atau nomor WA, kita langsung ngomong 08 berapa Bu. Nah, itu untuk menghipnotis dia supaya dia langsung nyebutin, ya. Kita jangan nunggu nomor handphonenya berapa Bu, jangan tanya berapa Bu, tapi Ibu nomor handphonenya berapa, 08 berapa Bu. Nah, respect, karena apa? Orang itu akan terhipnotis ketika kita sudah mengarahkan, ya. Pasti saya yakin kalau kita sudah ngomong 08 berapa Bu Rini nomornya, dia langsung nyebutin 085 dan ini seperti itu. Oke. Nah, nama itu penting, datanya nama, nomor yang bisa dihubungi. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman ada waktu nanti ditelepon atau di WA, ditanya kabar, ditanya waktu longgarnya kapan, kita mau datang Bu, kita dari perusahaan CRL yang kemarin. Nah, nanti kita silaturahmi untuk menjelaskan tentang program ini kalau mereka alasannya sibuk. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menjalankan bisnis. Salam sukses dari saya, Go Crown.